Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini saya mendapatkan pertanyaan mengenai hari Pentakosta. Ya, mereka bertanya kepada saya bagaimana yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga yang diseru-serukan oleh Insinyur Niko katanya. Apakah ada di dalam Alkitab Pentakosta ketiga? Nah, sebenarnya mengenai ini udah pernah saya buat, ya videonya sudah lama, tahun lalu sudah saya buat. Ya, tapi mungkin saya pikir ya perlu buat satu video lagi biar bisa ini dilihat ya. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu ini videonya Niko nih ya. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ini Anda lihat ya. Niko ini kan insinyur. Saya nggak tahu dia sekolah teologi di mana. Ya. Apakah ada meneliti Alkitab atau bagaimana? Cuman dia nih pendeta termasuk ya pendeta yang kaya raya sekali ini. Dia bangun ini rumahnya di Amerika ya. Gerejanya itu besar sekali. Ada sama bekerja sama dengan Oral Roberts ya. University ya, sekolah teologi ya dan banyak sekali ya pendukung-pendukungnya itu seperti orang-orang Kenneth Hagin apa segala macam itu ya pendukungnya. Nah, pernahkah teman-teman ya sahabat semua bertanya apa sih Pentakosta ketiga? Ada nggak di sini di dalam Alkitab Pentakosta ketiga itu? Ya. Pernah nggak bertanya seperti itu? Dia munculkan istilah ini dari mana? Nah, saya kasih tahu dulu. Sebenarnya di dalam Alkitab kita melihat bahwa ya, ada beberapa hari, ada 3 hari besar hari orang Yahudi, ya, hari besar orang Yahudi. Nah, pertama itu ini hari Paskah, ya, hari raya Paskah, Paskah, di mana bangsa Israel memperingati mereka keluar dari Mesir, motong seekor domba, darahnya dioleskan ke ambang pintu. Passover, malaikat maut lewat itu Passover, lewat gitu artinya. Jadi itu hari yang mereka biasa peringati tiap tahun satu kali, hari Paskah. Nah, kemudian setelah 50 hari setelah hari Paskah, itulah mereka Yahudi itu memperingati hari turunnya Taurat ya, kepada Musa di Gunung Sinai. Ini namanya Shavuot. Nah, Shavuot. Jadi hari turunnya Taurat kepada Musa. Ini diperingati oleh mereka juga. Nah, kemudian hari yang berikutnya adalah hari raya Tabernacle atau Pondok Daun, di mana hari raya ini mereka memperingati ya, penuaian buah bunggaran. Di arti gini, ketika mereka panen ya di ladang. Nah, mereka buat pondok-pondok daun untuk memanen menuai hasil akhirnya dan dikumpulkan. Nah, kemudian kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, hari raya Paskah itu, pas kematian ini domba itu dikurbankan, itu tepat hari raya Tuhan Yesus Kristus disalibkan menjelang Paskah kan. Nah, itu digenapi. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, motong seekor domba, dombanya disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu, maka malaikat maut lewat, anak-anak sulung orang Israel tidak mati, tapi anak-anak sulung orang Mesir
Kalau tidak melakukan itu, ya mati semua. Dari binatang sampai manusia, anak sulung Firaun mati semua. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, hari Raya Paskah ini digenapi di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, penghapus dosa manusia, dikurbankan, dihukum di kayu salib menanggung dosa manusia. Nah, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus karena dia adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Kemudian setelah 50 hari berikutnya, itulah dinamakan hari Pentakosta di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa dia akan pergi, tapi nanti penghibur itu akan datang. Nah, murid-muridnya disuruh tunggu di Yerusalem untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau dalam perjanjian lama, itu hari di mana orang Yahudi memperingati turunnya Taurat. Ya. Di perjanjian baru digenapi Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus, hari raya Pentakosta, hari ke-50. Nah, digenapi hari Pentakosta. Nah, hari raya Pondok Daun itu penuaian akhir ini belum ada digenapi dalam perjanjian baru. Inilah kalau menurut saya kemungkinan ini adalah hari raya Rapture. Hari raya Pondok Daun, penuaian akhir, nanti akan digenapi di mana Tuhan Yesus akan menuai, ya, datang menjemput orang-orang yang percaya naik ke surga. Ini menurut saya akan nanti digenapi di Rapture. Nah, sekarang kita kembali. Apa yang dikatakan oleh Niko hari raya Pentakosta ketiga? Dari mana maksudnya? Hari yang Pentakosta pertama kapan? Nah, mungkin mereka berpikir bahwa Pentakosta pertama itu adalah yang di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus. Yang pada murid-muridnya hari Pentakosta itu kan, Kisah Rasul pasal 2. Kemudian pencurahan Roh Kudus yang kedua, Pentakosta kedua, itu terjadi di Azusa Street. Nah, sedikit saya cerita mengenai Azusa Street, ya. Oke. Ini mulai dari William Joseph Seymour, lahir di Canterville, Louisiana, 2 Mei 1870, dalam keluarga bekas budak, ya. Kemudian pada umur 25 tahun, ia pindah ke Indianapolis bekerja sebagai penjaga rel kereta api. Dan tahun 1900-an ia pindah ke Cincinnati dan bergabung dengan Church of God. Di sini ia mendalami teologi kekudusan radikal. Teologi ini mengajarkan pengudusan sebagai pengalaman pasca pertobatan. Mengajarkan, ya, tentang bagaimana menerima karunia Roh Kudus. Tahun 1903 ia pindah ke Houston, Texas, mencari keluarganya. Di sana ia bergabung dengan gereja yang beraliran kekudusan radikal yang digembalakan oleh seorang perempuan, wanita, namanya Lucy Farrell. Nah, Lucy Farrell inilah yang memperkenalkan William Seymour ini dengan Charles Parham. Nah, Charles Parham ini adalah orang yang mengajarkan, yang mendapatkan karunia berbahasa lidah pertama, di mana dia mengajarkan akhirnya kepada William Seymour, ya, bagaimana mendapatkan karunia berbahasa lidah. Nah, pada tahun 1906 Seymour diundang, oleh Julia Hopkins, ya, gembala gereja di Los Angeles, dengan Parham, ya. Mereka kemudian, ya, di rumah Richard Asbury pada tanggal 9 April, setelah mereka berdoa begitu, terjadilah, ya, sebuah peristiwa di mana orang-orang itu, ya, berbahasa lidah. Azusa Street, maksudnya di jalan Azusa, ya. Sehingga menghebohkan banyak orang pada waktu itu yang hadir jemaat. Semuanya tiba-tiba bisa berbahasa lidah. Komat kami tidak karu-karuan, pokoknya meronta-ronta, nangis-nangis sendiri, tak terkendali. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah mungkin bagi orang kelompoknya Niko ini, itu Pentakosta kedua. Nah, Pentakosta ketiga katanya ini akan datang sesuai dengan nubuatan yang mereka, Kenneth Hagin, Susan Ating, si Yakob bilang,
bahwa akan datang Pentakosta ketiga. Padahal ini tidak ada di dalam Alkitab. Dan peristiwa Pentakosta kedua pun yang di Asus Satri tidak ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Api Tuhan menyala Pentakosta ketiga. Di mana? Di dalam Alkitab ada Pentakosta ketiga. Nah, ini sebenarnya penyesatan. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita justru menemukan bahwa ya, setelah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem hari Pentakosta itu, sekali itu, maka semua orang di Yerusalem yang bertobat terima Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi namanya dicurahkan Roh Kudus. Tidak ada lagi. Nah, yang ada adalah Roh Kudus itu dicurahkan itu yang terjadi hanya 4 kali. Pertama di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Non-Israel maksudnya. Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta Yerusalem. Kisah Rasul pasal 8, ya, Samaria. Pasal 10 Yudea, Kaisarea, ibu kota Yudea. Kemudian pasal 19 Rasul Paulus, ya. Di situ ya terjadi pencurahan Roh Kudus untuk orang non-Yahudi. Ujung bumi. Jadi jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea dan ujung bumi. Yesus ya memberikan janjinya itu sebagai ibarat itu meresmikan, memberikan sebuah tanda bahwa Immanuel, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadilah saksiku. Nah, sehingga ketika hari Pentakosta di Yerusalem itu murid-murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu, mereka menjadi berani untuk bersaksi. Tidak takut-takut. Walaupun akhirnya meregang nyawa, banyak yang ditangkap dan dibunuh. Tapi mereka berani. Kenapa? Karena dipenuhi Roh Kudus. Begitu juga setelah sudah di Samaria, Yudea, dan non-Israel ujung bumi. Selanjutnya tidak pernah kita melihat lagi ada namanya pencurahan Roh Kudus di Samaria, di Yudea, di Yerusalem. Otomatis orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan memateraikannya dengan Roh Kudus. Efesus 1:13. Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada lagi namanya dicurahkan lagi Roh Kudus. Nah, justru sebaliknya kita berpikir ya. Kalau bilang ada api Pentakosta ketiga datang, pencurahan Roh Kudus. Lalu yang KKR dibuat kalangan karismatik teman-temannya Niko, pencurahan Roh Kudus itu Pentakosta keberapa? Lalu tiap minggu pilih Mantova yang bilang loh, terimalah Roh Kudus, tumbang, pencurahan Roh Kudus. Nah, itu Pentakosta keberapa? Tiap minggu itu malahan. Ya. Ini justru mereka bertentangan sendiri secara akal sehatnya. Dan tidak ada di dalam Alkitab. Seperti itu. Belum lagi, ya kalau kita lihat bahasa lidahnya Niko. Bahasa lidah di dalam Alkitab itu kan jelas kok ya. Ini saya kasih jelas. Jadi mereka, orang-orang yang mengklaim mendapatkan bahasa lidah, lalu katanya bahasa ini tidak dimengerti oleh ya iblis, katanya jadi pakai bahasa itu. Di mana ada istilah seperti itu? Harus pakai bahasa itu. Iblis tidak bisa tahu. Iblis dengar kok. Si kalaba-laba. Ada yang bolo. Ada yang sandal lama. Bagaimana? Padahal bahasa lidah yang diterima, karunia bahasa lidah yang diterima oleh orang Israel, murid-murid Yesus pada waktu itu, kan jelas. Ya, sebentar, pasal 2 ini. Nah, lihat kalau kita baca misalnya gini.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi saleh, yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lihat, bahasa mereka sendiri. Ini bukan bahasa lidah yang sikal laba-laba, sandal lama, beli sandal baru. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya kan mereka orang Galilea. Ngerti nggak? Ya, mereka orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus itu diterima oleh rasul-rasul murid-murid Yesus Kristus, mereka tiba-tiba memberitakan Injil berkata-kata dengan bahasa lain. Tapi bukan bahasa yang tidak dimengerti, sikalalalala, kirarabaso, tapi bahasa yang dimengerti, yaitu Media, Elam, Mesopotamia, benua Mesir, dan seterusnya. Tapi fenomena hari ini yang terjadi beda. Orang terima karunia bahasa lidah, tiba-tiba guncang-guncang ngomong kesurupan, tidak jelas, kerasukan, meronta-ronta tak terkendali, justru itu kerasukan iblis. Karena di dalam Alkitab, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu terkendali, akal sehatnya itu jalan. Bukan dia tidak sadarkan diri. Itu kalau orang di dalam Alkitab itu yang kesurupan, yang orang di Gerasa, di Gedara, meronta-ronta, diikat pakai rantai lepas. Nah, datang Tuhan Yesus, dia langsung jadi diam. Tapi fenomena sekarang beda. Orang datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, terhipnotis, kesurupan, langsung merebah-rebah, perempuan jatuh-jatuh, rohnya terbuka-buka. Ya. Nangis-nangis, meronta-ronta, kejang-kejang. Masa ini disebut dengan kepenuhan Roh Kudus? Ini kerasukan. Nah, apa yang seperti ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga? Tidak dijelaskan sama Niko. Ya. Jadi saya itu bingung sama orang-orang Kristen hari ini. Mengapa mereka itu terlalu mengagungkan, mengkultus individukan pendeta yang notabene tidak ada dasar Alkitabnya. Lalu hanya bilang, kan mereka ramai, kan banyak. Masa sih banyak semua salah? Nah, kalau pakai ukuran banyak di Indonesia, kamu masuk Islam saja, mayoritas. Ngapain jadi Kristen? Kalau otakmu itu berpikir kalau yang banyak itu yang benar. Maka saya bilang, kekristenan hari ini hanya sekian persen di Indonesia ini yang benar. Ya, mungkin 0,001%. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, saya ini berusaha menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini kepada Anda. Pentakosta itu cukup Yerusalem sudah selesai. Penggenapannya hari ke-50 setelah Paskah, ya sudah. Mana ada lagi kedua dia? Susah ketiga nanti di Jakarta katanya. Di gereja Niko kah? Nanti keempat di mana lagi? Lalu dapat nubuatan, dapat bisikan lagi corona. Nanti ujungnya, oh sekarang ada corona versi baru, COVID. B1416 apa segala macam. Yang dari India punya bermutasi. Nah, lalu nanti tanya Tuhan lagi, ngaku lagi dapat bisikan Tuhan. Harus bahasa 7 jam 1 hari untuk nangkalnya. Ini kan penyesatan kayak begitu. Kenapa banyak orang mau ngikut? Nah, ini menjadi pertanyaan gitu. Kenapa? Karena orang itu sudah dibutakan. Mereka itu seperti orang buta menuntun orang buta, disesatkan.
Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan. Ingat saya katakan tadi, ada 3 hari besar, Paskah. Sudah digenapi Tuhan Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Hari raya, Sufaat. Turunnya Taurat. Digenapi hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Kemudian hari raya Pondok Daun yang ketiga ini. Penuaian akhir. Nah ini belum digenapi yang perjanjian baru. Kemungkinan adalah hari rapture. Di mana Tuhan Yesus mengangkat orang naik ke sorga. Ada perhatikan di situ. Hari Pentakosta tepat harinya 50 hari setelah Paskah. Anda bisa perkirakan saja. Biasa hari Pondok Daun itu sekitar bulan September Oktober. Saya tidak memastikan ya bahwa rapture akan datang. Tuhan Yesus akan datang pada bulan itu. Tetapi saya belajar Alkitab. Kenapa ini bisa tepat semua? Paskah 14 Nisan ya, digenapi Tuhan Yesus Kristus. Paskah mati 50 hari setelah Paskah turunnya Torah, Roh Kudus dicurahkan sesuai janji Tuhan. Nah, hari raya Pondok Daun kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Yang paling penting adalah bukan kita mengetahui waktu dan zamannya yang pasti, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mau tahu waktunya kapan, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu. Tidak pernah ngecek imannya apakah sudah benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau imanmu berdasarkan pada mimpi, penglihatan, mengikut nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, tapi salah, tapi bohong. Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, tipu-tipu. Pakai nama Yesus. Tuhan yang berkata, "Enyalah engkau pembuat kejahatan karena menyesatkan orang." Waspadalah terhadap segala penyesatan, kata Tuhan. Murid-muridnya tanya di dalam Matius pasal 24 itu, bila manakah waktu itu akan terjadi? Tuhan Yesus berkata apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu mau tahu aja waktunya, tapi pastikan dulu kamu jangan sampai disesatkan. Cek imanmu, cek pengajaran gerejamu. Pastikan ada di dalam gereja yang benar. Nah, Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat, ini adalah sebuah penyesatan yang menyimpang di dalam Alkitab dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Saya harap Anda semua paham. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, jika ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan sanggah saya dengan ayat firman Tuhan. Jangan marah-marah. Justru Anda makin marah menunjukkan bahwa iblis ada di balik hatimu. Iblis yang membackup-mu. Tenangkan dirimu, cek di dalam Alkitab apa yang saya sampaikan, kasih argumentasinya. Mari kita diskusi. Bersama saya John Sum, Jesus my Savior.